Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 dari kelas akuntansi 2023D. Di sini kami akan mempresentasikan RPS 14 terkait akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Sebelumnya perkenalkan saya Alexandra Gabriela Lawalata dengan NIM akhir 131. Saya Siti Aisyah Putri Ayu dengan NIM akhir 168. Saya Kirana Nindya Salsabila dengan NIM akhir 173. Saya sekali Siana Hendrik dengan NIM akhir 185. Saya Muhammad Fatwa Ardana Rizky dengan NIM akhir 189. Saya Zara Syifa dengan NIM akhir 251. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu membahas tentang penyesuaian pos khusus terhadap perubahan tingkat harga umum. Yang pertama akan dijelaskan tentang perlakuan terhadap pos-pos moneter. Jadi, dalam periode di mana harga mengalami kenaikan, aktiva moneter atau aset moneter akan kehilangan daya beli yang diakui sebagai loss tingkat harga umum, sedangkan kewajiban moneter yang mendapatkan daya beli diakui sebagai gain tingkat harga umum atau keuntungan tingkat harga umum. Sedangkan di dalam periode di mana harga mengalami penurunan, aktiva moneter atau aset moneter yang mendapatkan daya beli akan diakui sebagai keuntungan tingkat harga umum, sementara kewajiban moneter yang kehilangan daya beli akan diakui sebagai loss tingkat harga umum atau kerugian tingkat harga umum. Next. Lalu, untuk perlakuan atas keuntungan dan kerugian tingkat harga umum tadi, yang pertama, gain dan loss tingkat harga umum harus dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan, lalu hanya loss tingkat harga umum yang dimasukkan ke pendapatan berjalan, sedangkan gain diakui sebagai pos modal, lalu bisa juga baik gain maupun loss tingkat harga umum diperlakukan sebagai pos modal, dan yang terakhir, baik gain maupun loss tingkat harga umum harusnya dimasukkan dalam pendapatan berjalan, kecuali yang berhubungan dengan kewajiban jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu perlakuan pos-pos non-moneter dan ekuitas pemegang saham. Pos-pos non-moneter dalam laporan keuangan harus diperbarui agar sesuai dengan daya beli uang saat ini. Caranya adalah dengan mengalihkan nilai historis dari pos tersebut dengan faktor konversi. Rumus faktor konversi yaitu indeks harga tahun berjalan dibagi dengan indeks saat pos non-moneter diperoleh. Untuk ekuitas pemegang saham dengan pengecualian untuk saldo laba ditahan juga harus disesuaikan dengan cara yang sama seperti pos non-moneter. Untuk modal awal yang diinvestasikan akan dikalikan dengan faktor konversi. Dengan rumus indeks harga tahun berjalan dibagi dengan indeks saat modal di store. Next slide. Untuk saldo laba ditahan agak berbeda perlakuannya, karena saldo ini mewakili akumulasi pendapatan bersih setelah pembagian dividen sejak perusahaan beroperasi. Saldo laba ditahan itu perlu disesuaikan agar mencerminkan daya beli saat ini. Next slide. Saldo laba ditahan itu dapat disajikan kembali dengan cara yang pertama, saat pertama kali laporan keuangan disusun dalam bentuk penyesuaian harga umum, saldo laba ditahan akan dihitung sebagai sisa nilai setelah semua aset dan kewajiban lainnya disesuaikan. Lalu pada periode berikutnya, saldo laba ditahan akan diperbarui berdasarkan pendapatan bersih tahun tersebut yang sudah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Penyesuaian lain seperti keuntungan atau kerugian dari tingkat harga umum pada pos-pos ekuitas pemegang saham moneter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pembedaan moneter dan non-moneter. Kemampuan untuk membedakan pos-pos non-moneter adalah merupakan suatu hal yang penting karena terdapat perbedaan perlakuan yang diterapkan bagi kedua jenis pos tersebut. Terdapat perbedaan yang jelas terlibat di antara pos-pos moneter dan moneter. Pos moneter mendapatkan atau kehilangan daya beli, sedangkan pos non-moneter tidak. Yang pertama pembedaannya yaitu pos moneter memiliki saham preferred yang dicatat dalam jumlah sama dengan nilai likuidasinya dalam jumlah tetap atau harga kembali menjadi moneter. Sedangkan non-moneter, saham preferred yang dicatat
yang dicatat dalam jumlah yang kecil daripada nilai likuidasinya dalam jumlah tetap menjadi non-moneter. Yang kedua, moneter tidak diklasifikasikan pajak penghasilan tangguhan, sedangkan non-moneter pengklasifikasian pajak penghasilan tangguhan. Yang ketiga, moneter mata uang asing dianggap serupa dengan pos-pos mata uang domestik, maka mereka adalah pos-pos moneter. Sedangkan non-moneter mata uang asing yang dianggap sebagai komoditas, maka merupakan pos non-moneter. Yang keempat, moneter menganggap utang jangka panjang dalam mata uang asing dinyatakan dengan menggunakan kurs penutupan. Sedangkan non-moneter, utang jangka panjang dalam mata uang asing dinyatakan dengan menggunakan kurs historis. Yang selanjutnya, yang kelima dan yang terakhir, moneter, yaitu uang-uang yang dapat dikonversi ketika harga pasar dari saham berada di bawah harga konversi. Sedangkan non-moneter, uang yang dapat dikonversi ketika harga pasar dari saham berada di atas harga konversi. Yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya lanjut ke materi indeks harga. Jadi indeks harga ini dapat didefinisikan itu sebagai serangkaian pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk persentase mengenai hubungan antara harga rata-rata dari sekelompok barang dan jasa dalam satu rangkaian tanggal-tanggal dengan harga yang serupa dalam satu tanggal yang digunakan bersama. Next. Baik, untuk rumus dari indeks harga ini ada dua. Yang pertama ada angka indeks tidak ditimbang sama yang angka indeks tertimbang. Untuk angka indeks tidak tertimbang ini, yang pertama ada angka indeks harga, di mana rumusnya itu merupakan IA sama dengan jumlah PN dibagi jumlah PO dikali 100, di mana IA ini merupakan indeks harga yang tidak ditimbang, lalu PN adalah harga yang dihitung angka indeksnya, dan PO adalah harga pada tahun awal. Lalu untuk angka indeks nilai, rumusnya itu IA sama dengan jumlah PN kali QN dibagi dengan jumlah PO dikali QO dikali 100. Atau IA sama dengan jumlah VN dibagi jumlah PO dikali 100, di mana IA ini sama dengan angka indeks nilai, VN adalah nilai yang dihitung angka indeksnya, dan PO itu merupakan nilai pada tahun awal. Next. Nah, berikut ini merupakan rumus untuk yang angka indeks tertimbang. Yang pertama ada metode agregatif sederhana, di mana rumusnya itu IA sama dengan jumlah PN dikali W dibagi jumlah PO dikali W dikali 100, di mana IA merupakan indeks harga yang timbang, PN merupakan nilai yang dihitung angka indeksnya, PO merupakan harga pada tahun awal, dan W itu merupakan faktor penimbang. Lalu yang kedua ada metode Pasce, di mana IP sama dengan jumlah PN dikali QN dibagi jumlah PO kali QO dikali 100. Keterangannya itu IP merupakan angka indeks pasca, lalu PN adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, lalu PO merupakan harga per tahun awal, dan QN merupakan kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Next. Selanjutnya untuk metode last payers, IL itu sama dengan jumlah PN kali QO dibagi jumlah PO dikali QO lalu dikali 100. Keterangannya, IL ini merupakan angka indeks last payers, lalu PN merupakan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO adalah harga per tahun awal, dan QO kuantitas pada tahun awal. Dan yang terakhir itu metode Irving-Fisher, di mana IF sama dengan akar IL dikali IP, di mana IF itu merupakan indeks harga Irving-Fisher, lalu IL adalah indeks harga last payers, dan IP merupakan indeks harga pasca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, topik selanjutnya yaitu mengenai evaluasi sederhana dari tingkat harga umum. Sebenarnya ada dua argumentasi. Yang pertama itu ada yang mendukung dan juga ada yang menentang. Nah, argumentasi yang mendukung akuntansi tingkat harga umum itu yang pertama, laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum itu meliputi beragam jenis aktiva dan klaim yang disajikan dalam nilai dolar dengan daya beli yang berbeda. Kemudian yang kedua, akuntansi biaya historis konvensional tidak mengukur pendapatan secara benar akibat pencocokan dolar dari ukuran yang berbeda pada laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga, akuntansi tingkat harga umum itu relatif lebih mudah untuk diterapkan
Kemudian yang keempat, akuntansi tingkat harga umum itu memberikan informasi yang relevan bagi manajemen dan penggunanya. Untuk yang menentang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai argumentasi yang menentang akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama, kebanyakan studi-studi empiris itu menunjukkan bahwa kaitan informasi tingkat harga umum itu cenderung lemah atau tak berkaitan secara umum. Yang kedua, perubahan tingkat harga umum hanya memperhitungkan perubahan pada tingkat harga umum dan tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi pada tingkat harga yang khusus. Yang ketiga, dampak dari inflasi itu akan berbeda-beda antar perusahaan. Dan yang terakhir, biaya pengimplementasian akuntansi tingkat harga umum itu dapat melebihi dari keuntungannya. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.